Avanza. Dan hari ini kami akan mengajak kalian untuk keliling SMP Negeri 1 Balikpapan. Yuk! Dari gerbang SMP Negeri 1 Balikpapan. Nah, di sini kita bisa lihat ada pintu yang menuju ke lobby. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat bahwa ada informasi SPND tahun ajaran 2025 dan 2026. Ayo kita masuk lobby. Di sini adalah lobby SMP Negeri 1 Balikpapan. Dan di sebelah sini ada ruang kepala sekolah dan ada ruang wakil kepala sekolah. Di sini ada pusat informasi juga. Di sini adalah ruang tata usaha dan banyak piala-piala juga yang sudah diraih oleh SMP Negeri 1 Balikpapan. Setelah kita keluar dari lobby, di sini kita bisa lihat bahwa ada aula yang biasanya dipakai untuk rapat guru, rapat organisasi, dan juga banyak hal lainnya. Nah, di sini juga ada beberapa piala hasil raihan SMP Negeri 1 Balikpapan. Setelah dari aula, jika kita jalan sih. Dan kita bisa lihat di sebelah sini, kita bisa lihat bahwa ada ruangan multimedia yang bisa dipakai sebagai tempat rapat, bisa juga dipakai sebagai tempat podcast, dan juga beberapa kelas kadang belajar di multimedia ini. Oke, teman-teman udah lihat kan kalau misalnya dari gerbang depan menuju ke lobby. Sekarang aku mau nunjukin kalau misalnya dari gerbang depan menuju ke sebelah kanan. Nah, yuk. Biasanya ini tempat siswa-siswi lewat. Biasanya yang lewat lobby itu mungkin guru-guru, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan staf PTU. Untuk siswa-siswi lewat jalur kanan atau di kiri. Oke, yuk di sini ada salah satu fasilitas sekolah yang diberikan kepada anak-anak yaitu kafe baca. Di sini teman-teman bisa menunggu jemputan sambil membaca buku. Nah, terus di samping kafe baca ada parkiran mobil. Lanjut ke sini, ini spot yang bagus nih, biasanya kita pakai buat konten-konten. Nah, di sini ada ruang kelas 91. Ini salah satu kelas unggulan di SMP Negeri 1 Balikpapan. Di samping kelas 91 itu ada ruang kurikulum. Oke, kita lanjut ke samping ruang kurikulum. Di sini ada lab komputer. Kalau kita sih biasanya nyebutnya lab komputer Pak Edi, karena yang ngajar di sini gurunya namanya Pak Edi. Terus juga di sini ada salah satu tempat duduk-duduk sambil nunggu jemputan biasanya. Terus juga, ayo ikut. Nah, di sini di depan lab komputer ada jalan menuju ke lapangan. Yuk sini. Di sini juga ada kursi untuk siswa-siswi biasa nunggu jemputan atau waktu istirahat. Nah, teman-teman, kalau kita turun itu di sebelah, kita langsung ke sebelah sini. Di sini ada musola untuk teman-teman yang beragama muslim biasa melaksanakan sholat di sebelah sini. Yuk, sini. Nah, ini dia musolanya. Ya, biasa teman-teman muslim sholat di sini, beribadah di sini pada jam istirahat kedua maupun hari Jumat. Nah, teman-teman, setelah kita melihat musola, kita beralih ke gedung yang ada di depan musola, yaitu gedung kelas 9. Nah, di sini kita bisa lihat ruang kelas 92. Lalu di depan kelas 92 ada tempat-tempat kumpul nih. Biasa anak-anak kelas 9 kumpul di sini pada jam istirahat. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi belajar di luar ruangan, biasa belajar di sini juga. Nah, terus ini juga ada ruang kelas 93. Lanjut, di sebelah sana ada ruang kelas 94. Nah, aku mau nunjukin nih kalian kalau dari gerbang depan lewat sebelah kiri. Jadi di sini itu ada parkiran motor yang biasanya guru-guru ataupun tamu. Di sini ada taman yang langsung menuju ke kafe baca dan parkiran. Nah,
sini biasanya kalian ini lewat nih dari gerbang depan lewat sebelah kiri. Nah, di sini itu dulunya sebagai tempat hewan, yaitu burung. Lalu ada beberapa taman-taman yang ada di sini juga. Nah, tadi kan di situ udah ada parkiran motor, tapi di sini juga ada nih parkiran motor guru-guru. Kalau di sini khusus untuk parkiran guru-guru. Nah, di sini ada akses langsung ke kamar mandi dan ada akses ke perpustakaan dan lab. Nah, kita masuk nih ke lorong perpustakaan. Perpustakaan ini itu biasanya yang dipakai siswa-siswi untuk membaca buku dan meminjam buku pelajaran ataupun buku-buku lainnya. Di samping perpustakaan itu ada tangga menuju ke lab atas. Dan di depannya perpustakaan ada kafe baca, salah satu fasilitas yang diberikan sekolah untuk mahasiswa-siswi menunggu jemputan dan sambil membaca buku. Lalu di sini juga ada parkiran lagi nih untuk para guru-guru yang ada di perpustakaan ataupun lab. Di samping perpustakaan seperti yang aku bilang tadi itu ada tangga menuju ke lab nih. Tetapi sebelum kita ke atas, di samping sini ada nih toilet guru-guru yang menjaga perpustakaan. Lalu di sini ada lab biologi. Salah satu lab yang ada di Sepansa yaitu lab biologi. Yuk kita naik. Nah, teman-teman, kebetulan karena akses menuju ke atas itu lagi dikunci, jadi aku kasih tau aja ya, di atas itu kita memiliki 2 lab komputer yang berada di sebelah kanan dan kiri. Di samping perpustakaan depan ada jalan untuk menuju toilet perempuan. Nah ini toilet untuk siswi perempuan. Setelah itu ada tangga menuju tempat ganti baju siswa dan siswi. Nah ini dia tempat ganti baju untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 di Balikpapan. Nah tenang aja teman-teman, untuk ke tempat ganti baju siswa dan siswi dipisah kok. Ini untuk siswi perempuan SMP Negeri 1 di Balikpapan dan sebelah sana untuk siswa SMP Negeri 1 Balikpapan. Nah teman-teman, mari kita lanjut dari toilet perempuan. Kita akan lurus ke belakang, jangan lurus ke belakang, dan kita akan menemukan perpustakaan belakang. Gunanya perpustakaan belakang ini digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 untuk membalikan buku-buku yang telah mereka pinjam. Biasanya, ruangan ini digunakan juga oleh siswa-siswi saat istirahat untuk membaca buku. Selanjutnya, kita akan menemukan lab bahasa Inggris. Lab bahasa Inggris ini digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1, digunakan untuk belajar membahasa Inggris. Setelah itu, mari kita lanjut ke depan sana. Nah teman-teman, mari kita lanjut pada ruangan selanjutnya, yaitu ruang agama. Ruang agama ini digunakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 yang beragama Kristen maupun Katolik. Digunakan untuk belajar agama, gurunya adalah Pak Gayus. Setelah ruang ganti, saya berada di gedung kelas 7 dan di samping saya ada tangga untuk naik untuk ke kelas 7. Dan hari ini saya ada di koridor kelas 77 sampai dengan 711 dan juga 81 dan juga 83. Di sini ada akses pertama tangganya untuk naik ke kelas 7 atas. Di sini saya berada di koridor kelas 7 yaitu 71 sampai dengan 76 dan di ujung sana ada kelas 82. Dan ini akses kedua tangga untuk naik ke kelas 7 atas. Nah, jadi di belakang gedung kelas 7 ada juga ruang ekskul pramuka. Biasanya di sini teman-teman yang mengikuti ekskul pramuka akan sering latihan dan berkumpul di ruangan ini. Lanjut di sebelah ujung sana ada juga ruangan ekskul marching band. Biasanya teman-teman yang mengikuti ekskul marching band akan latihan dan berkumpul di sini juga. Nah teman-teman, di samping ruang marching band dan juga ruang latihan pramuka terdapat gedung yang terdiri dari laboratorium fisika dan juga ruang kesenian. Ini adalah tangga menuju ruang kesenian. Di bawah tangga terdapat toilet.
Nah, teman-teman, di samping tangga terdapat laboratorium fisika. Nah, teman-teman, di depan ruang laboratorium fisika terdapat kafe baca, di mana teman-teman dapat membaca saat istirahat. Setelah kafe baca yang terdapat pada depannya lab fisika, terdapat koperasi yang biasanya dibuka pada jam 6 pagi sampai sepulang sekolah. Setelah itu ada ruang keagamaan Buddha yang biasanya digunakan untuk ibadah pagi. Setelah itu ada ruangan P5. Ruangan P5 ini biasanya digunakan untuk menaruh karya-karya SMP Negeri 1 Balikpapan pada anak-anak siswa dan siswi. Oke, jadi di samping ruang P5 ini ada ruang bimbingan konseling yang biasanya digunakan oleh siswa dan siswi untuk konseling, dan biasanya juga digunakan oleh eskul PR dan Roots. Oke guys, jadi sekarang aku lagi berada di kantin. Di kantin kita bisa makan, bisa cari jajanan. Lalu mari kita lanjut ke selanjutnya. Jadi sekarang kita di depan kelas 84. Lalu kita lanjut lagi ke sebelahnya 84 ya. Oke, di sebelahnya 84, di sini ada kelas 9 juga. Oke, sekarang ini kita berada di 85. Yuk lanjut ke 86. Nah, di sini itu kelas 86. Nah, sebelahnya 86 itu ada 87 yang bertepatan di sebelah sini. Dan ada kelas 88 yang berada di tepat di sebelah sini. Yuk kita lanjut ke 89. Nah, ini adalah kelas 89. Nah, ayo sekarang kita coba naik ke atas ya. Nah, selanjutnya yang berada di pojok sebelah kanan ini adalah ruang kelas 810, dan yang di pojok sebelah kiri adalah ruang 811. Nah, setelah lewat gerbang samping, kalau kita belok kanan, kita bisa langsung ke gedung D. Nah, di bawah gedung D, kita akan ketemu ruangan UKS. Ruangan UKS ini terletak samping tangga gedung D. Mundur sedikit, kita akan ketemu ruangan OSIS. Nah, ruangan OSIS ini persis di sampingnya UKS. Terus, ruangan OSIS ini biasanya digunakan untuk pertemuan anak OSIS ataupun rapat anak OSIS. Nah, di depan ruang OSIS ada kantin kejujuran. Di kantin kejujuran kalian bisa beli barang seperti buku, pulpen, dan makanan, dan kalian taruh uangnya sendiri di kotak uang. Lalu di belakang kantin kejujuran ada ruang olahraga. Nah, ini biasanya untuk bola handball, voli, basket, dan alat-alat olahraga lainnya. Selanjutnya, di depan ruangan olahraga juga terdapat ruangan ekskul kuliner. Biasanya ruangan ini dipakai untuk perkumpulan anggota ekskul kuliner. Geser sedikit, kami juga di belakang ruangan OSIS kami juga mempunyai toilet khusus perempuan. Selesai memakai toilet, jangan lupa disiram ya. Nah, kalau kita naik tangga di sebelah UKS yang menuju ke gedung B, di sebelah sini kita akan melihat jembatan kelas 9 yang menuju ke gedung kelas 9. Setelah itu, di sebelah sini ada ruang guru yang berada di lantai 2 gedung D. Setelah itu, di sebelah sana lagi ada jembatan yang menuju ke kelas 8. Nah, setelah jembatan kelas 9, di samping saya ada kelas 95. Lanjut, di sebelah kelas 95 ada kelas 96. Lanjut lagi, akan ada di kelas 97. Selanjutnya, di gedung kelas 9 lantai 3 terdapat kelas 98 sampai kelas 90. Di ujung sana ada kelas 98. Ini adalah kelas 99 dan di pojok sana ada kelas 90.